بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا وحفظ المرسلين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين خصوصا الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد قدر بن رمبي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk kembali mengkaji tafsir Jalalain. Ini nyaris saya kelewat keturunan tadi Pak. Saya kemarin full dari Jumat malam Sabtu niku enten kegiatan di Malang, jadi agak sedikit kecapean. Minggu besok Jumat ini kan Idul Adha ya. Saya sepertinya minggu besok di Bandung, jadi kemungkinan besar libur mungkin. Sepertinya saya di Bandung. Pun kita masuk surah Ali Imran ayat ke-18. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman syahida menyaksikan nyakseni sapa Allah tegese bayana jelasno sapa Allah li khalqihi maring makhluki Allah bidalail wal ayat dengan bukti dalail dalil-dalil petunjuk-petunjuk wal ayat dan bukti-bukti annahu sesungguhnya Allah itu la ilaha tidak ada Tuhan ai tegese la ma'buda tidak ada yang disembah diibadai fil wujud dalam wujud yang eksis bihaqqin dengan hak dengan benar illa huwa kecuali dia kecuali Allah Ta'ala. Jadi Allah sendiri itu menjelaskan kepada makhluknya, Allah sendiri menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah itu. Ya, digin la ma'bud fil wujud. Wujud itu artinya ada. Kalau kita itu maujud, kita ini diadakan. Kalau Allah itu wujud. Atau lebih itu lagi wajibul wujud. Yang wujudnya itu harus ada. Kalau gak ada gak mungkin.
Kalau nggak ada, ini pasti akan bertentangan dengan rasionalitas. Gitu ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Nah, kalau pakai rasionalitas niki bisa diketahui pakai apa? Pakai kausalitas. Kausalitas itu apa? Segala sebab, segala akibat itu pasti ada sebabnya. Nah, nanti kalau diputer-puter terus, maka harus ada sebab awal. Sebab awal ini namanya wajibul wujud. Kudu sing ono wajib. Ya, kalau kita semua berpikir pakai kausalitas ya. Meja, ini kan ada yang buat. Yang buat itu kan pasti ada asalnya, ada sebabnya, ada sebabnya, ada sebabnya. Terus semuanya kalau kita gitu kan, Pak, itu pasti ada sebabnya. Surban, ini pasti ada awalnya. Siapa yang buat? Yang buat itu pasti ada awalnya. Siapa yang melahirkan? Yang melahirkan itu pasti ujungnya. Nah, nanti kalau pakai kausalitas ini, Pak, pakai rasionalitas, maka harus ada wajibul wujud. Sing ono awali. Nah, yang harus ada awalnya itu, yang harus ada itu namanya wajibul wujud. Harus ada awalnya, harus ada. Nah, salah satu sifat yang harus ada itu harus adalah qidam. Makanya kita belajar akidah nih, qidam. Qidam itu adanya tidak ada permulaan. Ini kan sering kalau jelaskan ya. Salah satu sifat Tuhan itu adalah qidam. Apa itu qidam? Sering diartikan dahulu. Maksudnya dahulu itu gimana? Bi'adamil awaliyah. Dia adanya dia tanpa permulaan. Nah, maka tinggal diuji nih. Kan la ma'bud fil wujud bihaq. Gak ada yang pantas untuk disembah dengan benar kecuali dia. Nah, saiki sesembahannya orang itu ada banyak. Ya, ada dewa ini, dewa itu, dewa ini, tinggal diuji. Wah, ada dewa ini, dia jadi dewa sejak kapan? Sejak 100 tahun yang lalu misalkan. Loh, sebelum dia berarti kan dia bukan Tuhan. Kalau Allah adanya tidak ada permulaan. Ya, karena waktu itu Allah sendiri yang menciptakan. Nah, gitu ya. Nah, nanti diuji lagi sifat Allah yang lain apa? Baqo itu abadi. Abadi itu maksudnya apa? Bi'adamil akhiriyah. Tidak ada akhirnya. Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Kok ada jawabannya? Misalkan tanggal 31 Mei misalkan. Dia pernah mati, kemudian hidup lagi jadi Tuhan. Lah kok ono kematiannya? Berarti dia bukan Tuhan. Kok disembah sama orang? Ya ini ulama ma'bud bil haq. Disembah tapi gak bener. Nah, ini Allah sendiri yang menegaskan kepada kita, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah wis njelasno, Allah wis nyaksikno. Gak ono pangeran kecuali dia sendiri. Kekuasaannya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu luar biasa. Ya, jadi itulah Allah al-wujud. Kalau kita al-mawjud, kita ini diadakan. Jadi Allah niku wujud. Loh kok ten kitab Aqidatul Awam, nah, kita kan pernah ngaji kitab Aqidatul Awam ya. Kan dikatakan dalam nazam gimana niku? Wa ba'du fa'alam biwujubil ma'rifah mi wajibil lillahi 'ishrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi, kan gitu kan. Wa ba'du fa'alam biwujubil ma'rifah, maka ketahuilah dengan wajibnya mengetahui. Jadi mengetahui akidah seket niku wajib, Pak. Mengetahui akidah
Masa kita sama Allah Ta'ala yang kita sembah kita gak kenal? Wajib ma'rifat. Ma'rifatnya gimana? Mengetahuinya lewat sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa ba'du fa'alan biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifat. Cara ma'rifat kepada Allah, cara kenal sama Allah Ta'ala. Jangan sampai kita niki ibadah tapi kita gak tahu siapa yang kita sembah. Itu melalui min 'ashrina sifat apa? Mi wajibin lillahi 'ashrina sifat. Dari 20 sifatnya Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Wa ba'd apa? Fallahu mawjud. Allah itu mawjud. Mawjud di sini bukan diartikan diadakan seperti kita tadi. Mawjud ini dari kata wajada, ditemukan. Allah itu mawjudun fil aql. Kalau kita menggunakan rasionalitas kita, maka ketemu. Ya kayak tadi nih kalau kausalitas nih kalau. Segala sesuatu ini ada sebabnya, harus ada sebab awal. Nah, kalau kita sudah tahu harus ada sebab awal, nah itu yang kita namakan Allah mawjud fil aql. Kalau gak ada awalnya, gak masuk akal, Pak. Malah tidak masuk akal. Nah ini mawjud fil aql, ditemukan dalam rasionalitas, bukan diadakanlah makhluk. Alhamdulillah. Wa syahida bidzalika, lan nyekseni dan juga menyaksikan bidzalika dengan yang disebut tadi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan. Sapa? Al malaikatu, para malaikat. Malaikat juga menyaksikan. Bil ikrar, dengan ikrar, mereka ikrar. Siapa lagi yang menyaksikan? Wa ulul ilmi, wong sing duwe ilmu, Siapa yang dimaksud di sini? Minal anbiya, dari kalangan para nabi, wal mu'minin, dan kalangan orang-orang yang beriman. Bil i'tiqad wal lafzi, dengan i'tiqad, akidah, dengan keyakinannya, wal lafzi, dan juga dengan lafaz. Ikrar tadi diucapkan, oh no Tuhan. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu Pak, Al-Qur'an itu ya, yang bisa menyaksikan di sini katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia itu diantaranya adalah orang yang berilmu, dari kalangan orang mukmin. Kenapa di luar sana orang yang berilmu tadi tidak beriman, ya ujung-ujungnya ateis. Dia nggak ketemu, dia ateis, tidak percaya Tuhan itu ono. Kalau tanya dari mana ini semuanya, ya ini semuanya adalah reaksi kimia lah atau apalah yang sudah miliaran tahun yang lalu. Nah, kalau saya mikir gitu malah gak petuk. Ini baru alam kita nih yang mikir. Belum alam mimpi tadi tadi saya ketiduran nih Pak. Saya kula ketiduran ditangikno ngaji tafsir. Iku lek rasionalitas no sing tangikno aku sapa. Gitu loh. Ya, jadi orang yang berilmu, ya kalau kita kaitkan dengan beberapa ayat yang sebelumnya, beberapa 2 minggu yang lalu, ya, ada yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu orang yang menggunakan otaknya. Siapa itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang dia berdirinya zikir, iling. Duduknya dia zikir, ingat. Baringnya juga dia ingat. Ingatnya niku Pak, zikirnya niku bukan hanya zikir kosong. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi dia juga mikir, langit dan bumi ini ya apa ya penciptaannya ya. Nah itu sama. Nah kalau kita duduk-duduk misalkan ya, ada hujan ini prosesnya bagaimana? Ujung-ujungnya ini dari mana? Katanya dari awan. Awan itu ngambil matahari ngambil dari
air di lautan bereaksi di langit sana, kemudian dihujankan. Itu sopo sing gawe sistem yang kayak gitu loh, siapa? Angin bergoyang kalau kita duduk-duduk nih loh. Bahkan saya beberapa minggu nih gitu sering berpikir gini Pak, betapa banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya, niki casing nih Pak. Ini kan pasti enten bakterinya gitu. Ini pasti ada mungkin jutaan bakteri di sini, kecil banget. Bakteri kecil nih Pak, itu betapa banyak hal yang tidak diketahuinya di sak Surabaya nih. Kecil banget. Ini makhluk hidup Pak, organisme di sini ada. Dia tidak mengetahui apapun banyak tentang apa yang terjadi di Surabaya, tentang bagaimana kopi dibuat, tentang bagaimana mobil bisa berjalan. Ini sama seperti kita Pak. Di semesta yang luar biasa ini kita itu yang kecil. Nah, kecil banget kita nih. Di semesta yang luar biasa macam ini. Nah, di sekian makhluk nih kita itu termasuk yang dipilih untuk mengaji. Wa ulul ilm. Wong sing duwe ilmu, cek iso nyekseni iki lho. Mikiro. Yang nanti kalau kita berpikir ujung-ujungnya iya ya kok gak mungkin kalau tidak ada wajibul wujud tadi nih, yang wajib eksis, sebab segala sebab. Nah, makanya ada ungkapan yang kalau kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan kepada Allah kita juga nanti kembali. Sumber segala sumber. Jadi nanti kita akan kembali. Nah, ini nggih. Qaiman halajumen bitadbiri masnu'atihi, dengan mengurus ciptaannya. Ciptaannya Allah Ta'ala. Ya tadi ini kok bisa ya, maksudnya siapa yang menciptakan sistem hujan semacam itu, angin bertiup semacam itu, gelombang. Nah itu bitadbiri masnu'atihi, Allah semua yang ngatur nih. Itu semua Allah yang ngatur. Yang ngatur pasti satu. Lah sing ngatur loro ae, ada dua saja, repot nih. Yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Wa nasbuhu 'alal hal, nasabnya ini atas hal. Wal amil, dan amil pada posisi ini. Wal amil fiha, dan amil di dalam hal tersebut itu makna jumlah, itu adalah kalimat secara keseluruhan. Ai tafarrada, maksudnya apa? Nijeni Allah niki mufrad, fard, tunggal. Semuanya ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil qisti, kelawan adil. Bil adli, tegese kelawan adil. Walaupun ya al-qist itu maknanya juga al-adl, tetapi secara spesifik niki maknanya berbeda. Nah, al-adl niku keadilan, tetapi masih ada kekurangannya. Tapi kalau al-qist itu keadilan yang perfect, yang sempurna. Nah niku bedanya nih. Nah, sering saya mencontohkan apa? Kalau saya punya dua anak, saya kan punya dua anak. Satu yang pertama Rumi, perempuan, yang kedua namanya Muhammad. Bonekanya Rumi dirampas sama Muhammad, kan anak kecil ya. Saya ingin berbuat adil. Caranya bagaimana? Ya wa ta'usyai'in ala mahalli. Adil niku menempatkan sesuatu pada tempatnya. Boneka yang ada di Muhammad saya ambil, saya kembalikan ke Rumi
karena bonekanya ini milik Rumi. Nah niku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi Muhammad yo marah-marah, nangis-nangis. Ya, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, tetapi masih menyisakan kekecewaan pada salah satu pihak. Niku adil. Kalau al-qistu tidak sempurna. Salah satu contohnya ya, kasusnya sama seperti tadi itu, Muhammad tak bisi-bisi. Nah, kamu mau main robot-robotan enggak? Saya bukakan Shopee atau Tokopedia. Ya, saya bukakan mainan robot-robotan. Kamu mau mainan ini enggak? Mau. Kalau kamu mau, itu bonekanya kembalikan. Bonekanya dikembalikan, Ruminya seneng. Muhammadnya juga dapat robot, dapat mainan juga seneng. Ini al-qist. Di akhirat juga nanti begitu, Pak. Ini ada orang Allah sayang sama dia. Allah mau masukkan dia ke surga. Cuma dia punya tanggungan sesama manusia yang lain. Mau gak mau dia harus bayar. Dia harus masuk neraka. Akhirnya ya, dia punya tanggungan sama siapa itu dipanggil sama Allah Ta'ala. Kamu mau masuk surga VIP tidak? Surganya semacam ini, semacam itu. Ya gelem. Syaratnya ya, supaya kamu masuk ke VIP ini, kamu memaafkan dia. Oh iya, saya maafkan. Akhirnya yang tadi masuk VIP, yang tadi ini yang harusnya masuk neraka, dia masuk surga. Nah, ini al-qist. Jadi Allah menjelaskan dan menyaksikan tidak ada Tuhan selain Dia itu bil qist, dengan sempurna, dengan tegak lurus, yang perfect. Tidak ada yang enggak sempurna. La ilaha illahu. La ilaha, orang-orang pangeran, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali Dia. Illa huwa. Makanya zikirnya thariqah niku kadang yang penting hu. Hu niku maksudnya huwa, Pak. Dia. Ya, jadi ono sing la ilaha illa, la ilaha illallah, ya. Ada yang hu. Maksudnya huwa ini adalah Dia, Allah. Kalau saya waktu di Turki ini ada Maulawiyah. Wiridnya gimana? Hai. Jadi zikirnya hai. Napa hai? Bukan hai hello, Pak. Hai ini zat yang maha hidup. Hai. Kalau sahabat Bilal bagaimana? Ahad. Esa. Siji. Ini orang-orang yang senantiasa berzikir. Tidak ada Tuhan selain Dia. Karrarahu, mengulangi lafaz ini, tidak ada Tuhan maksudnya. Tadi kan sudah niku nggih, la ilaha illahu. Itu takkidan, untuk penegasan, untuk takkid, untuk penguatan, diulangi lagi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Aziz, salah satu sifatnya yang tidak ada Tuhan selain Dia itu adalah Allah itu Al-Aziz, zat yang maha mulia fi mulkihi, ing dalam keratone atau kerajaannya Allah Ta'ala. Al-Hakim, zat sing maha wicaksana, bijaksana fi sunaihi, di dalam penciptaannya. Nah, itu salah satu nama-nama Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Innad dina setuhuni agama al-mardiyah kang diridhoi, indallahi ing sisine Allah Ta'ala, huwa iku agama al-Islam, yaiku agama Islam. Ai tegese asyar'u, syariat, al-mab'usu kang den utus, bihi kelawan agama,
sapa ar-rusulu para rasul al-mabniyu 'ala tauhid, ya, kang dibangunaken atau dibangunaken ada tauhid ing atase tauhid. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bi fathi dibaca fathah, anna badalun min annahu dibaca anna. Ada satu qiraat yang bacanya pakai anna, kalau kita pakai inna. Kalau anna ini badal dari kata min, ya, namanya disebut dengan badalu istimal, dengan badal istimal. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Ta'ala itu cuma Islam, ya. Islam itu adalah syariat. Syariat itu jalan al-mab'utsu bihi rusul, yang mana para utusan Allah diutus ke agama tersebut, ya, al-mabniyu 'ala tauhid, atas bangunan tauhid. Nah, coba sekarang kita cross check, ya, di agama-agama nih, agama-agama yang ada. Yang paling populer nggih dipakai banyak orang sak dunia nih nggih 3. Ya, Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini disebut dengan agama samawi. Yahudi dan Nasrani kita sebut dengan ahlul kitab, wong sing duwe kitab. Jadi kitab-kitab mereka juga dijelaskan tentang para rasul. Ini kan ar-rusul. Semuanya Pak, mau di agama Yahudi, mau Nasrani, itu mengajarkan apa? Tauhid, monoteisme. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Nah, cuma di tengah jalan ajarannya para rasul ini, ya, ini diselewengkan. Maka jadilah, ya, ini dalam perspektif orang Islam, ya, Trinitas, Tritunggal, 3 dalam 1. Padahal sampai sekarang di kitab mereka, ya, kalau kita buka-buka, ya tetap 1. Ya, bahkan kalau yang mempelajari kristolog niku nggih, satu pun niki perspektif orang Islam nggih, tidak ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Injil yang menjelaskan konsep Trinitas niku boten enten. 1 saja ada. Yang mengatakan sembahlah Isa, sembahlah Yosua, ya, kalau di mereka ini gak ada. Sembahlah aku, gak ada. Pasti Bapak. Bapaknya maksudnya Allah nih, Tuhan Bapak. Kalau yang ke anak itu buatan enten. Coba sampai cari, sampai install aplikasi ini, 1 pun gak ada. Tapi kalau di Taurat, ya bahkan di Bible itu dan Al-Quran, itu kalau ke Allah jelas wakil ayatnya, ya kayak ini, tidak ada Tuhan selain Dia, itu wakil. Nah, ayatnya banyak. Tapi kalau diselewengkan ke yang lain itu tidak ada. Nah, para rasul niki la yufarriqu baina ahadim mir rusuli. Gak beda, semuanya menjelaskan tentang tauhid. Ya, jadi para nabi niki diutus untuk menjelaskan tauhid. Tuhan itu ada. Tuhan itu 1. Wa makhtalafa alladzina utul kitab, wa makhtalafa lan ora ana beda alladzina utul kitab, sapa wong sing diduweni kitab, diparingi kitab, utul kitab. Al yahudu wan nasara, tegese wong Yahudi lan wong Nasrani, fidini ing dalem agama, bi an wahada ba'dun, kelawan yen to wahada
nauhidaken mentauhidkan sapa ba'dun setengah saking wong wa kafara lan kafir sapa ba'dun setengah. Tidak ada perbedaan orang yang diberi kitab yaitu ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, fiddin dalam soal agama itu pasti ya, sebenarnya tidak ada perbedaan, mereka tauhid semua ya, tapi kemudian apa, sebagian bertauhid tetap monoteisme bahwa Tuhan itu satu, wa kafara ba'dun, sebagian kafir, wa kafara kafir, kalau bahasa Inggris kafir, kafir buku artinya apa, tertutup, nyeleweng. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, illa angin min ba'di ma saking sakwuse barang jaa kang teka hum ing wong kabeh mau iku apa alilm ilmu bitauhid kelawan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Bagian krono lacut minal kafirina saking wong kafir kabeh, bainahum ing antarane wong kabeh mau iku ya. Kalau ilmu sudah didatangkan, mereka akan paham tentang ya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, kecuali kalau ada orang kafir yang bikin kisruh. Orang kafir datang ya, orang yang tertutupi tadi niku kemudian bikin fitnah-fitnah. Ya fitnahnya tentu dengan logika-logika yang luar biasa, Pak. Terus niki wake. Apalagi zaman media sosial nggih, niki. Wong sing ateis, wong sing deisme niku napa? Kalau ateisme kan tidak percaya adanya Tuhan. Kalau deisme niku napa? Tuhan itu dia percaya Tuhan itu ada tapi tidak dalam apa formal tertentu. Sembuh Tuhan itu ono, tapi sembuh ya apa gak? Aku gak percaya karo agama-agama. Nah itu namanya deisme. Nah, mereka ini dengan dalil, argumen dan sebagainya sing garai mumet. Akhirnya orang ikut-ikutan kafir. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Tadi dijelaskan ada yang bertauhid, ada yang kafir. Wa man utawi sapane wong dan barang siapa yakfur yang kafir, yang ingkar, yang tercover, tertutupi bi ayatillah dengan ayat-ayatnya Allah, ya termasuk niki Al-Qur'an. Ayatnya Allah niku enten yang Al-Qur'an ini ya termasuk alam semesta ini. Ini kan ayat-ayat kauniyah. Orang yang kafir dengan bukti-bukti yang diberikan Allah Ta'ala ini, dikasih bukti berupa Al-Quran, dikasih bukti tentang alam semesta ini, kok dia tetap kufur? Kok dia mengatakan Tuhan tidak ada? Kok dia malah mentuhankan yang lain? Fa innallaha sari'ul hisab. Maka sungguh Allah itu sari'ul hisab. Apa? Perhitungannya cepat, hisabnya cepat. Maksudnya apa? Al-mujazati lahu, yaitu akan dikasih balasan, pemberi balasan kepada orang yang kafir tadi itu. Fa in hajjuka, maka lamun berhujjah atau berargumentasi kepadamu, khosomaka, tegese sama, memberikan argumen kepadamu, sapa al-kufaru wong kang kafir, ya Muhammad Nabi Muhammad fit dini ing dalam agama, fakul maka katakan. Nah ini diajari Nabi Muhammad, diajari termasuk kita juga niki. Kan sekarang niki banyak ya orang-orang kafir, orang-orang ateis yang menggugat agama niku banyak. Kadang ada yang masih belum terang-terangan, Ya.
Misalkan yang belum terang-terangan gimana misalkan? Dia mengatakan sihir itu gak ono. Jin itu tidak ada. Loh, padahal sihir, jin itu kan ada dalam Al-Quran. Berarti apa? Ujung-ujungnya dia mengatakan Al-Quran ini gak benar. Nah ini masih isin-isin. Dia masih malu-malu dengan tegas mengatakan semacam itu. Ada juga yang mengatakan apa? Oh, cerita-cerita nabi-nabi ini ku dongeng semua itu. Gak percaya. Nah, mereka berargumentasi macam-macam, argumentasi macam-macam. Nah, ini pada zamannya Nabi Muhammad juga demikian. Ya, dikatakan gitu, khosamaka al-kuffar. Kalau orang kafir itu mendebatmu, ya Muhammad, Nabi Muhammad fid dini, ing dalam agama, fakul, maka katakan lahum kepada mereka, aslamtu wajhi lillah. Aslamtu wis Islam, wis manut. Islam niku napa soalnya, Pak? Islam niku maksudnya adalah wong sing menyerahkan diri, sing manut, yang pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah niku kenapa kok disebut manut? Muslim itu wong sing manut karena disuruh begini ya begini, disuruh sholat ya sholat, terus gak usah macem-macem. Kok gak sholat? Yo aku ngelakoni dosa. Bukan malah sholatnya yang diputer-puter alasan macem-macem. Muslim niku wong sing manut. Aslam tu wis Islam, wis manut. Ya, wajhi sapa ingsun lillahi maring Allah Ta'ala. Ingqattu tegesing manut gitu. Sama nggih. Lahu maring Allah. Sapa ana ingsun. Wa man ittaba'an, wa man lan sapane wong ittaba'an, wong sing melu. Wa khassa al-wajhu wal khassa al-wajhi, di sini mengkhususkan dengan kalimat al-wajh, ini kan wajhi bidzikri, dengan penyebutan li syarafihi, karena wajah ini adalah sesuatu yang mulia. Fa ghairuhu aula, ya, li syarafihi fa ghairuhu, dia lebih mulia dari yang lainnya. Aula, oleh sebab itu diutamakan. Jadi Nabi Muhammad di sini diceritakan kalau mereka orang-orang kafir berhujjah kepadamu tentang persoalan agama, tentang persoalan apa namanya tadi ini tauhid, maka katakan aku itu manut sama Allah Ta'ala. Begitu juga man ittaba'an, wong orang-orang yang mengikuti saya. Ya termasuk kita nih. Katakan kepada mereka, aku ini muslim. Muslim iku wong sing manut, dikongkon ngene ya ngene, dikongkon ngono ya ngono. Dikongkon ngene, kok aku gak nglakoni, sing salah aku, kudu agamaku. Ya. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya bahkan kalau yang saya pelajari niku, saudara kita di Kristen niku kan, di kitabnya niku kan babi ini kan juga haram di perjanjian lama, haram. Ya, tapi kenapa kok mereka banyak yang makan? Bukan menyalahkan dirinya, wis macam-macam hujahnya. Intinya kitabnya. Kalau kita tidak manut sama syariat, sing salah aku, kudu agamaku. Minum-minuman keras niku haram. Kok ada orang Islam yang minum minuman keras? Sampai tanya ke dia, iki salah agamamu apa salah awakmu? Dia akan mengatakan sing salah aku. Nah gitu loh. Jadi Islam itu semacam itu, manut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan katakan lilladzina, kepada orang-orang utul kitab, yang diberikan kitab kepada mereka. Sapa al-Yahudi wan Nasara, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan ahlul kitab, wong sing duwe kitab. Maksudnya kitab dari Allah Ta'ala nih. Katakan kepada mereka wal ummiyin, dan orang-orang yang buta huruf.
Siapa yang masuk di sini? Musyriki al-Arab. Konteksnya ayat ini berarti pada saat itu adalah orang-orang syirik dari bangsa Arab. Aslamtum, apa wis Islam sapa sira kabeh? Ai tegese aslimu. Ya, maksudnya adalah masuklah kamu ke agama Islam. Fa in aslamu, maka lamun wis padha Islam sapa sira kabeh, faqad ihtadau, maka teman-teman wis napa? Sudah dapat petunjuk kalian semua minad dhalali, saking kesesatan. Apakah kamu sudah berislam? Apakah kamu sudah manut, sudah pasrah, taat sama Allah Ta'ala? Kalau kamu sudah Islam, faqad ihtadau, maka kamu sudah mendapatkan petunjuk minad dhalal, dari kesesatan. Fa in tawallau, lan lamun mungkiri sapa wong kafir lan wong musyrik Arab mau iku anil Islam, saking Islam. Ya, jadi berislamlah kalian, membuat Islam. In tawallau, apabila mereka tidak manut, mereka tetap dalam agamanya mereka, fa innama 'alaikal balagh, fa innama 'alaika, maka lamun mestine ing atase sira Nabi Muhammad iku al balaghu, cuma tabligh, cuma nyampekno tok. At-tablighu risalah, tegese adalah nyampekno risalah, nyampekno pesan. Risalah niku pesan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ya termasuk kita nih ngajak orang untuk bertauhid, untuk benar, ngajak orang untuk berislam dengan benar. Kok ono sing enggak benar, tugasmu niku cuma nyampe tok. Ya, tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Bukan memaksa. Dakwah niku mengajak, bukan memaksa. Dulu Nabi Muhammad juga ya pernah punya perasaan semacam itu. Iki wong diajak kok wancet ae. Maka kemudian dalam surah Al-Baqarah disebutkan apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wis wong kafir iku pancet ae. Dikandani gak dikandani niku mereka tetap tidak iman. Dalam tafsirnya Syekh Ali As-Sabuni, ini waktu ke Jakarta saya pernah ketemu Syekh Ali As-Sabuni. Dalam tafsirnya, tafsir apa? Astagfirullah, tafsir Nawawi. Sofwatut Tafasir, 3 jilid. Niku dikatakan apa? La tatma' bi imanihi Nabi Muhammad, jangan tamak terhadap perubahan keimanannya mereka. Pun kita juga demikian sama saudara kita dan mungkin sama kerabat kita. Kok ada yang berislam secara tidak benar, kita itu cuma bagian, cuma menyampaikan. Sampai niku ya kudu sholat, kudu poso, harus menutup aurat. Wis, bagian kita cuma menyampaikan. Kok gak berubah-berubah? Ya sudah, wong namanya hidayah niku ya, itu haknya Allah Ta'ala. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Dia berubah atau tidak, itu wilayahnya Allah SWT. Nah, demikian juga nih. Jadi Nabi Muhammad ya berdakwah kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Aslamtum, maksudnya adalah ayo melbu Islam. Kok tawallau, kok mereka memungkiri, gak gelem dan sebagainya. Fa inna ma'alaikal balagh, ya wis, tugasmu niku cuma menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, wallahu lan Allah niku utawi Allah niku basirun, zat kang moho ningali bil ibadi ing pira-pira kawulane. Fayujazihim, maka balesi sapa Allah him ing ibad
para kawula maiku bi amalihim kelawan pira-pira amali kawula. Wa hadza lan utawi iki ayat iku qoblal amri bil qital. Ayat ini tadi diturunkan sebelum perintah perang. Karena nanti ada ayat tentang memerangi orang-orang musyrik. Loh, kok diperintahkan iya kalau orang-orang musyriknya memerangi? Gitu ya. Ini kan sering digugat sama orang agama lain ya, bahwa agama Islam itu agama kekerasan. Loh, karena apa? Ada ayat-ayat yang suruh memerangi orang-orang musyrik. Dilihat ayatnya. Ojo jari ini. Konteks ayatnya dibaca. Apa konteks ayatnya? Kalau kamu diperangi sama orang-orang kafir tadi, kalau kamu diperangi oleh orang-orang musyrik tadi, perangi balik. Dan ini logis, Pak. Ini logis. Diperangi masa menang. Malah gak logis. Nah, itu ya. Ayat ini tadi turun sebelum perintah ayat yang memerintahkan tentang perang. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang innal ladzina yakfuruna, setuhune wong kang kafir bi ayatillah kelawan pira-pira ayat Allah, wa yaqtuluna lan padha mateni sapa wong kafir, wa fi qiraatin yuqatiluna lan ing dalam siji qiraat diwaca napa yuqatiluna. Ada yang membaca yuqatiluna, ada yang membaca yaqtuluna. Niki ilmu qiraah ya. Mateni sapa annabiyyin ing pira-pira nabi bi ghairi haq, ya, kelawan liyane hak sing gak bener, cara gak bener ya. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, lan mateni wong kang merintah untuk berbuat adil, bil adli minan nas, bayane saking menungso. Wa hum lan utawi wong sing mateni para nabi niku adalah al yahud, wong-wong Yahudi. Jadi dalam sejarah banyak ini diceritakan orang-orang Yahudi ini banyak membunuh para nabi. Annahum qatalu 43 nabiyan. Dikatakan dalam tafsir ini orang Yahudi niku membunuh 43 nabi. Ya. Fanahahum, maka nyegah sapa alladzina, sapa sing nyegah mi'atun wa sab'una min ubadihim, 170 hamba mereka. Nah, jadi yang membunuh para nabi ini orang-orang Yahudi, mereka berhasil 43 nabi dibunuh. Ya, yang mencegah perbuatan itu ada 170. Faqataluhum yaumihim. Sing 170 ini juga dibunuh juga sama mereka. Ini kelakuan orang Yahudi. Fabashirhum, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Niki nyindir nggih. A'milhum, a'lim, beritahukanlah kepada mereka. A'limhum bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Mu'limin tegese ya pedih. Wa dzikrul bisyarah, dan penyebutan kalimat bisyarah. Bisyarah niku kebahagiaan. Karena tadi ada kata fabasyirhum, niku bisyarah niku. Niku tahakkumun bihim, iku untuk menghinakan mereka. Ya tak kei kabar sing enak ya. Awakmu kok tak kei azab sing pedih. Nah, maksudnya untuk menghinakan perbuatan mereka niku. Wa dzakhalat alfa, dan masuk huruf fa, tadi ada fabasyirhum fa. Fi khabari inna, di dalam khabarnya inna, tadi kan ada innal ladzina. Li syabahi ismiha al-mausul bi syarat. Ya, karena menyerupai isimnya, isim mausul dengan syarat. Nah niku. Ulaika alladzina habitat,
Mereka-mereka itu adalah orang yang lebur, habitat lebur. Batalat tegesi batal. Apa a'maluhum pira-pira amali ma'amilu min khairin tegesi barang kang wis nglakoni sapa wong kafir ma iku min khairin saking perkara kang apik kasodaqatin kaya sedekah wasilati rahimin lan silaturahmi. Itu semuanya jadi lebur. Orang-orang kafir yang tadi berbuat semacam ini, dia berbuat kebaikan, kebaikannya sia-sia. Ya, dia seperti apa sedekahnya? Ini ya, perspektif orang Islam laki-laki nggih, dalam ajaran kita niki. Nah, orang-orang yang kafir walaupun mereka berbuat baik ya, tapi habitat a'maluhum, lebur semuanya. Misalkan ada orang Nasrani dalam perspektif kita atau orang non muslim nyumbang sapi untuk Idul Adha. Berarti sedekah nih, kasodaqatin. Bukan kurban nih Pak, niku sedekah nih. Kalau kurban ini ibadah ya khusus. Gimana? Ya diterima. Tetapi pandangan Allah Ta'ala niki passwordnya gak pas, gitu. Tidak pas. Ya maka ya sia-sia, passwordnya gak pas. Sama seperti undang-undang kita nih, undang-undang Indonesia nih kan. Pendidikan ini kan hak seluruh warga negara Indonesia. Ini ku hak. Lah kok ada anak usia 5 tahun, usia 7 tahun, kok daftar di universitas? Bukan nggak boleh, syaratnya nggak memenuhi. Ya, syaratnya tidak memenuhi. Bukan nggak baik, syaratnya kurang. Nah, karena untuk masuk universitas niku harus punya ijazah SMA misalkan, ijazah madrasah aliyah, lulus ujian, nah gitu loh, baru diterima. Loh, tapi kan pendidikan ini adalah hak segala warga. Iya, tapi syaratnya gak pas. Siapapun boleh sedekah, siapapun melakukan kebaikan apik dapat berpahala. Tapi nanti kalau pas meninggal dunia passwordmu gak pas, syaratnya kurangnya apa? La ilaha illallah ini gak ada. Nah, maka habitat a'maluhum, sia-sia amalnya. Nah, makanya ya tugas kita ini ya menyampaikan ke mereka. Ya kalau kita misalkan punya saudara Nabi Muhammad itu mengalami hal semacam itu juga. Nabi Nuh mengalami gitu juga, anaknya sendiri. Nabi Lut, keluarganya sendiri kayak gitu. Nah, walaupun jadi ini kita punya perasaan saudara kita kok semacam ini ya apa nerokoni kita sedih dan sebagainya. Iya, sedih, mau gimana lagi? Di ayatnya tadi dikatakan apa? Fa inna ma'alaikal balak. Tugas kita itu cuma menyampaikan. Terus nyampe notok. Ini dia mau berubah atau tidak mau berubah ya dia sendiri. Nah, ini nggih. Jadi para nabi sudah mengalami itu juga. Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan Nabi Muhammad. Ya, pamannya sendiri. Niki paman bukan sembarang paman yang disayangi betul. Yang ketika Nabi Muhammad dimusuhin, ini pamannya yang begging, ayo sapa sing wani-wani tak kamplengi, pamannya. Ya ujung-ujungnya ya tidak berhak tauhid juga. Jadi sedih. Nah, jadi habitat a'maluhum. Amalnya lebur. Fit dunya yang dalam dunia wal akhirah lan akhirat. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya sedih. Saya beberapa minggu yang lalu juga demikian. Niki ada kasus yang minta tolong saya juga nih, ya saya sedih juga. Kenapa? Ada seorang istri diceraikan sama suaminya karena
suatu masalah, begitu diceraikan dia akhirnya murtad. Kan kasihan. Ya mau gimana lagi? Nah itu keyakinan dia, berarti berislam secara tidak serius. Makanya di kita niku la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Fala i'tada biha. Maksudnya apa? Tadi itu lebur atau batal amal-amal mereka, sia-sia amal mereka di dunia maupun di akhirat. Fala i'tada biha. Maka orang den wilangi, tidak bisa dihitung apa amal-amalnya mereka. Li'adami syarutiha, karena tidak memenuhi syarat. Ini kan tadi saya sampaikan kan, tidak sesuai syaratnya. Amalnya banyak tapi passwordnya kuncinya gak pas. Kuncinya kudu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya. Nah kalau ada orang Islam amalnya siti tapi dia nyekel kunci ya iso buka. Dosane wakeh tapi dia punya password ya iso buka, tapi mlebu neraka sik iku. Karena dosanya banyak. Dibersihkan di neraka sampai ribuan tahun ya. Karena dia punya password, punya PIN, punya kuncinya, ujung-ujungnya mlebu surga. Karena amalnya tidak sia-sia. Nah, kalau yang lain habitat a'maluhum, amalnya sia-sia. Makanya niki kita syukuri Pak, kita niki bersyukur. Ya, saya kalau angan-angan niku bersyukur jadi orang Islam niku bersyukur. Jadi jenengan niku Pak ya, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji agama-agama sing pede. Kita sebagai orang Islam sing pede. Ayo taruhan wani ayo. Kita gunakan rasionalitas kita. Kenapa? Karena hakul yakin Al-Qur'an ini benar. Nah, jadi kalau kita mempelajari agama-agama lain, kitab-kitab suci lain, gak usah gak wani yo. Berani. Kenapa? Karena pegangan kita Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an sendiri berkali-kali dalam Al-Qur'an afala taqilun. Mbok yo mikir sapa sira kabeh. Afala tatafakkarun, mbok ya gunakan pikiran. Artinya apa? Saking pedenya, saking benernya Al-Qur'an. Nah, kita niki bersyukur. Ya sudah Islam. Ya, kita tinggal mengkaji kembali. Terakhir wa ma lahum min nasirin wa ma lahum lan orang duweni sapa wong kafir mau iku kabeh min nasirin saking penolong mani'ina minal adab, yaitu orang yang mencegah dari azab. Mereka ini yang kafir ya, yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala bakal menerima siksaan yang begitu pedih. Malahum min nasirin, mereka tidak ada yang nolong. Maksudnya apa? Mani'ina minal azab, tidak ada yang mencegah mereka mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Mereka pasti akan mendapatkan azab, mereka pasti akan mendapatkan siksa. Nah sebab itu ya kita ingatkan saudara-saudara kita ingatkan keluarga kita ya untuk menggunakan rasionalitas. Tadi niku nggih, Allah itu ya ada, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Qur'an ini wa may yakfur bi ayatillah, tadi sapa wong sing kafir gak percaya sama Al-Qur'an, gak percaya dengan ayat Allah Ta'ala, dia bakal dapat azab. Kok melenceng, gak manut, ya titenono. Tidak akan ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa menolong. Nanti mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan
اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلامة والمغفرة علينا جميعا وعلى جميع عائلتنا وأسرتنا وعلى مؤسستنا المعاونة، وأمرها بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات، واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن